Hai, sahabat Shalom, Yaladim yang dikasihi Elohim. Jumpa lagi dengan Ima Ira dalam parasat Vayehi. Artinya dan ia hidup atau dan ia tinggal. Kamu bisa membaca parasat ini dari Kejadian pasal 47 ayat 28 sampai dengan selesai ya. Karena ini merupakan bagian terakhir dari kitab Bereshit atau kitab Kejadian. Nanti sahabat depan kita akan memasuki kitab Keluaran ya. Nah, Yaladim yang dikasihi Elohim, Yaakov dia sudah ketemu dengan Yosef, si anak kesayangan yang sempat hilang. Tetapi sekarang Yosef dia sudah menjadi raja budak di Mesir. Luar biasa ya. Nah kemudian Yaakov juga dia dengan tenang dia tinggal di tanah Goshen, di tanah yang subur, sehingga dia dan keluarganya itu bisa menjadi seorang gembala dengan tenang di situ. Nah ketika Yaakov sudah berumur 147 tahun, dia merasa bahwa sebentar lagi dia akan meninggal. Kemudian dia memanggil Yosef dan meminta Yosef untuk berjanji bahwa nanti kalau Yaakov meninggal, dia tidak mau dikuburkan di Mesir. Dia mau dikuburkan di tanah Kanaan atau di tanah perjanjian, yaitu di Gua Mahpela di tanah Hefron. Di mana di sana sudah dikubur nenek moyang Yaakov, yaitu Abraham, dikubur di sana, kemudian Yitzhak dikubur di sana, kemudian Sarah, kemudian Rivka dan juga Lea. Ya, nah sementara Rahel istri kesayangannya itu dikubur dalam perjalanan mereka kembali ke tanah Kanaan, yaitu di Bethlehem. Kemudian setelah Yosef dia berjanji kepada Yaakov, "Ya ayahku, aku akan melakukan apa yang engkau minta, yaitu menguburkan engkau di tanah perjanjian." Lalu kemudian Yaakov dia memberkati Yosef. Nah, siapa di antara kamu yang ingin hidupnya diberkati? Iya, Ima Ira juga mau ya. Nah, kemudian setelah dia memberkati Yosef, dia melihat Yosef, itu siapakah yang datang bersama-sama dengan engkau? Lalu Yosef menjawab ayahnya, "Oh, ini anak-anakku Bapak, dia adalah Manasye dan Efraim." Kemudian Yaakov bicara lagi kepada Yosef, "Suruhlah mereka mendekat kepadaku, karena aku akan memberkati mereka." Kemudian Yosef dia meminta, "Manasye, Efraim, coba kamu mendekat kepada kakekmu Yaakov." Yaakov dengan kekuatannya dia mencoba bangun dari tempat tidurnya karena dia ingin memberkati kedua cucunya. Lalu kemudian ketika dia berhasil bangun, Yosef dia mengatur agar Manasye itu ada di sisi kanannya Yaakov, sedangkan Efraim itu ada di sisi kirinya Yaakov. Sekarang kamu perhatikan gambar coba. Bisa ditayangkan enggak? Iya. Nah, di situ kamu lihat ya. Di situ kamu bisa melihat Yaakov yang sudah sangat tua. Umurnya berapa tadi Yaladim? Ima Ira bilang 147 tahun. Wow, luar biasa ya. Tuhan memberkati Yaakov dengan umur yang panjang. Lalu di depannya itu ada dua anak laki-laki. Yang satu itu adalah Manasye, yang satu lagi adalah Efraim. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yaakov kepada kedua anak ini? Seharusnya Manasye yang ada di sebelah kanan, itu di atas kepalanya itu adalah tangan kanannya Yaakov. Sedangkan Efraim yang ada di sebelah kirinya, harusnya di atas kepalanya itu juga adalah tangan kirinya dari
Yaakov. Tapi apa yang terjadi? Di sana kita melihat tadi dalam gambar bahwa Yaakov dia menyilangkan tangannya. Lalu Yosef ketika melihat itu, dia bilang, Bapak, maaf, engkau meletakkan tangan yang salah. Seharusnya tangan kananmu ada di atas kepalanya Manasye, tangan kirimu ada di atas kepalanya Efraim. Tapi Yaakov bilang, tidak anakku, aku tahu bahwa Manasye itu adalah anak sulung dan Efraim itu adalah adiknya. Tetapi aku akan memberkati mereka seperti yang aku lakukan sekarang. Begitu ya. Dan kemudian kamu tahu nggak Yaladim, Yaakov dia mengatakan kepada Efraim dan Manasye bahwa nanti bangsa Israel itu akan memberkati anak laki-laki mereka dengan memanggil nama Efraim dan Manasye. Nah, kamu kan juga ya di setiap rumah kamu masing-masing, ya biasanya mungkin pada era Syabat yang pastinya tidak akan terlewat, di mana ayah kamu memberkati anak laki-lakinya dengan mengatakan apa? Yesimcha ke Efraim Veki Manasye. Artinya apa? Elohim akan memberkati engkau seperti Elohim memberkati Efraim dan Manasye. Engkau akan melupakan masa lalumu yang tidak menyenangkan, engkau akan terus berbuah ya, karena buah-buahmu itu berasal dari surga. Nah, apa yang dikatakan oleh Yaakov kepada Efraim dan Manasye, apa yang dikatakan oleh ayah kamu kepada kamu ketika kamu menerima berkatnya, itu sebetulnya adalah kisah dari Yosef. Karena kita tahu Yosef itu hidupnya tidak menyenangkan. Tetapi dengan kekuatan Elohim dia bisa bertahan. Bukan hanya bertahan, tetapi dia juga bisa memaafkan kelakuan saudara-saudaranya yang begitu jahat kepada dia. Dan bukan hanya bertahan dan memaafkan, tetapi Yosef juga berbuah. Buahnya apa? Dia diangkat menjadi raja muda Mesir, dia memberkati bangsa Mesir, dia memberkati bangsa Israel, dia memberkati bangsa-bangsa di sekitarnya yang saat itu sedang dilanda bahaya kelaparan. Ya, dan di sini kita belajar bahwa ternyata ketika Yaakov dia menyilangkan tangannya kepada Efraim dan Manasye, maksudnya itu adalah bicara kepada kita semua, kita sebagai anak-anak Tuhan, kamu sebagai anak-anak Tuhan Yaladim, ya, kamu tidak boleh hanya bertahan sebagai anak Tuhan, tetapi kamu juga harus berbuah. Bagaimana caranya berbuah? Kamu harus bisa menunjukkan sikap kamu yang baik, karakter kamu yang baik, kamu menghormati orang tua, kamu mengasihi Adonai Elohim, kamu mengasihi sesama kamu, teman-teman kamu, meskipun kadang-kadang teman-teman kamu itu menyebalkan kamu. Mungkin ada kalanya, mungkin kamu ada saatnya kamu juga dibully sama mereka, tapi kita belajar dari kehidupan Yosef. Kalau Yosef bisa memaafkan saudara-saudaranya, maka Ima percaya Adonai Elohim yang disembah oleh Yosef, Adonai Elohim yang disembah oleh kamu, oleh Ima, dia akan melakukan yang sama ya kepada kita semua. Jadi jangan lupa, kita dimanapun kita berada, kita harus menunjukkan bahwa kamu semua Yaladim adalah anak-anak Adonai Elohim ya, dengan sikap, dengan perkataan yang kamu lakukan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Nah, ini satu kisah yang luar biasa, dan Ima percaya kamu juga ketika kamu taat, ketika kamu setia mempertahankan iman kamu sama seperti Yosef, meskipun dia hidup di tanah Mesir yang dipenuhi oleh berhala-berhala, tetapi hatinya Yosef tetap tertuju kepada Adonai Elohim, sehingga Adonai Elohim selalu menyertai dia, memberkati dia.
Dan Ima berharap kamu juga mempunyai pengalaman hidup yang sama seperti Yosef. Ya Ladim, kisah Yosef yang berjanji kepada Yaakov, kisah Yaakov yang memberkati Manasye dan Efraim, ini merupakan bagian akhir dari kitab Kejadian. Nanti Sabat depan seperti Ira katakan, kita akan masuk ke dalam kitab yang baru. Oleh karena itu Ima menguatkan kamu dengan mengatakan hasak fenit hase. Kuatlah, kiranya kita terus dikuatkan untuk belajar Torah, belajar firman Tuhan, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kol hakafot, Yeshua HaMashiach memberkati. Shabbat Shalom.